Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Halo, kabarnya adik-adik? Bagaimana? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi bersama kami dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila teman-teman belum berdoa, silakan matikan dulu, menjeda dulu video Anda, kemudian nanti dilanjutkan. Saya persilahkan. Oke, lanjut. Kita langsung ke dalam materi pada pagi hari ini adalah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke, kita lanjutkan. Subbab pertama tentang awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sejak itu pula Nabi Muhammad SAW memperbaiki akhlak manusia. Kerusakan akhlak masyarakat Mekah waktu itu seperti berjudi, minum minuman keras, berfoya-foya. Nabi Muhammad SAW berupaya mengubah kerusakan akhlak masyarakat Mekah tersebut menuju arah yang benar, arah yang baik. Pada usia 40 tahun, bertepatan tanggal 17 Ramadan tahun 40 dari kelahiran Nabi, atau tepatnya tanggal 6 Agustus 611 Masehi, Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq 1-5. Turunnya wahyu pertama ini sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah SWT di muka bumi ini. Sejak itu pula Nabi Muhammad SAW membawa dan menyampaikan risalah kebenaran ajaran Islam. Setelah beberapa waktu, malaikat Jibril datang lagi. Nabi Muhammad SAW menanti kedatangannya dengan mendatangi Gua Hira. Adapun masa tidak turunnya wahyu tadi disebut dengan masa fatratul wahyi, masa berselangnya waktu. Oke, lanjut. Pada suatu hari, ketika beliau berada di Gua Hiro, terdengarlah suara dari langit. Ya, jadi langit ada suaranya gitu kan. Lalu beliau melihat ke atas. Maka dilihatlah malaikat Jibril. Melihat pemandangan itu, tubuh beliau bergemetar. Lalu beliau segera pulang ke rumah. Beliau langsung tidur dan berkata kepada keluarganya, "Selimutilah saya." Dalam keadaan beliau sedang tidur, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Firman Allah SWT kepada beliau, yaitu surat Al-Mudaththir 1-7. Oke, mari bersama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujaza fahjur, wala tamnun tastaghfir, walirabbika fasbir. Artinya, 1. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabarlah. Setelah turun surat 1-7, puasa begitu
kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau menjadikan rumah Arqam bin Abil Al-Makhzum sebagai pusat kegiatan dakwah sembunyinya. Pada periode awal, sahabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain istrinya Siti Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam, sepupunya Ali bin Abi Thalib sebagai orang pertama masuk Islam dari golongan anak, budaknya Zaid bin Haritsah sebagai orang pertama masuk Islam dari golongan Sahih, dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang pertama masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa. Setelah beberapa kerabat tersebut diikuti beberapa orang yang masuk Islam, pertama Bilal bin Rabah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Arqam bin Abil Arqam, dan lain-lain. Mereka itu disebut Sabiqunal Awalun. Ada dua paman Nabi Muhammad yang menolak dakwah Nabi, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Abu Thalib membiarkan Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwahnya, bahkan melindunginya dari gangguan dan ancaman pembesar Quraisy. Sedangkan Abu Lahab sangat menentang Nabi, bahkan mengancam dan berniat membunuh Nabi Muhammad. Allah mengabadikan cerita Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab. Selama 3 tahun, Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah Quran Surat Al-Hijr, ayat 94. Mari bersama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ayat tersebut punya pesan perintah berdakwah secara terang-terangan, untuk menyampaikan perkara yang hak, benar, lurus dan harus diikuti, yang adil harus dijauhi. Pesan yang ketiga, ayat tersebut menekankan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kemusyrikan dan mengajak kepada ketauhidan. Kejadian di Bukit Sofa. Setelah surat Al-Hijr turun, Nabi Muhammad SAW menyeru dan mengundang masyarakat Mekah berkumpul di Bukit Sofa. Di atas Bukit Sofa, Nabi Muhammad berkata kepada seluruh masyarakatnya, "Bagaimana menurut pendapat kalian jika aku memberitahukan bahwa ada seekor kuda yang dapat keluar dalam gunung ini lalu menyerang kalian?" Jawab masyarakatnya, "Ya, kami percaya, kami tidak pernah mengetahui apa berdusta." Nabi Muhammad menyatakan lagi, "Ketahuilah, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah sebagai pembawa berita akan adanya siksaan dari Allah yang sangat keras." Tetapi Abu Lahab memotong perkataan Nabi Muhammad, "Celakalah kamu Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu membutuhkan kami semua?" Dari kejadian itu, turunlah surat Al-Lahab untuk mengabadikan sikap Abu Lahab. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Lahab 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi binasa tangan Abu Lahab, sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab,
tidaklah berfaedah padanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Saya naran datalaha, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya kayu bakar. Jiha hablum min masad, yang di lehernya ada tali tali. Setelah kejadian di Bukit Sofa, agama Islam mulai dikenal dan tersebar oleh masyarakat Mekah. Jadi perbincangan dengan masyarakat, bahkan ada yang menentangnya untuk menghentikan dakwahnya. Namun Islam terus bertambah dan semakin menjadi pemberani setelah masuknya Umar bin Khattab besar. Saat tahun ke-10 kenabian terdapat kejadian Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Artinya tahun berduka cita. Mengapa berduka cita? Karena meninggalnya pamannya Nabi Abu Thalib dan meninggalnya istrinya Nabi, Sayyidah Khadijah. Di tengah kejadian duka itu, Nabi dijemput oleh malaikat Jibril. Terjadilah kejadian Isra Mi'raj. Apa sih Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj merupakan perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram, kemudian menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat. Perlu Anda tahu bahwasanya Muhammad dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Mekah secara langsung. Namanya menerima wahyu yaitu 13 tahun di Mekah, sekitar tahun 610 sampai 620 Masehi. Sudah lama sekali. Nabi Muhammad menerima 4.736 ayat yang meliputi 80 surat dan selama di Mekah dinamakan surat Anbiya. Terima kasih.